Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih punya semangat hidup apa enggak ini Pak? Oke. Ayo biar tangi semuanya. Kita ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, nakhusu bidzikrih Ketua DKM pengurus Masjid Al-Mu'minun Bapak Haji Sumadi, segenap pengurus Masjid Al-Mu'minun yang semuanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat ta'zim kami, para asatidz, para tuan guru, para alim ulama, Imam Masjid Al-Mu'minun Ustaz Ali Miftahuddin dan para asatidz yang lainnya, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa belajar untuk menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Karena setiap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita tidak mungkin kita bisa menghitungnya, tidak mungkin kita bisa membelinya. Maka salah satu cara agar kita ini bisa semakin mudah mensyukuri nikmat Allah, maka yang pertama adalah salah satunya kita memandang nikmat itu asalnya dari mana. Jika ada nikmat yang kita rasakan, maka yang pertama kali kita tanamkan dalam hati kita, ini dari mana datangnya. Maka dalam kitab Syarhul Hikam Al-Athaiyah disebutkan, janganlah engkau menerima sesuatu pemberian dari tangan manusia kecuali engkau meyakininya bahwa itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama kita tanamkan setiap kali kita mendapatkan nikmat, maka kita rasakan dan kita yakini bahwa itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka langsung nanti arahnya adalah alhamdulillah, sujud syukur, sedekah dan lain sebagainya. Atau yang kedua, jangan pernah kita melihat nikmat Allah itu sedikit. Ya, kita di sini tidak ada yang memandang rahmat dan nikmat Allah itu sedikit ya Pak. Ya, kalau kita melihat nikmat Allah sedikit, berarti naudzubillah bisa disebut kita kufur. Padahal nikmat Allah itu banyak. Maksudnya jangan melihat atau memandang nikmat Allah itu sedikit. Bagaimana? Contoh misalnya kita melihat nikmat yang Allah berikan pada anggota tubuh kita. Kemudian kita hitung. Nikmat Allah berupa kaki, berarti satu. Nikmat Allah berupa tangan, berarti sudah dua nikmat yang Allah berikan. Nikmat Allah berupa pendengaran, berarti sudah tiga jenis nikmat yang Allah berikan. Nikmat Allah berupa pandangan, berarti sudah ada empat jenis nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ini mohon maaf, ini kurang tepat. Cara memandang nikmat yang Allah berikan kepada kita, misalnya nikmat pandangan mata. Itu jangan kita anggap ini satu nikmat, karena nikmat pandangan mata yang Allah berikan kepada kita itu tidak pernah terputus. Nikmat pandangan mata yang Allah berikan kepada kita tadi malam itu berbeda lagi dengan nikmat pandangan mata yang Allah berikan pada detik ini. Artinya nikmat pandangan tadi malam itu nikmat pandangan lain, dan pada pagi hari ini nikmat pandangan lain lagi. Satu jam yang akan datang, bahkan satu detik yang akan datang, itu juga nikmat pandangan lain yang Allah berikan kepada kita.
Maka walhasil setiap detik yang kita lalui ada nikmat pandangan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ini salah satu cara pandang kepada nikmat Allah agar kita ini mudah bersyukur. Maka kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Engkau menghitung nikmat Allah tidak akan bisa menghitungnya. Maka semoga dengan rasa syukur kita atas segala rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah jaga nikmat ini, Allah pertahankan nikmat ini pada diri kita, dan tidak berhenti di situ saja. Harapan kita adalah Allah tambahkan nikmatnya sesuai janjinya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan harapan terbesar kita adalah tambah kualitas iman dan Islam kita, sehingga di akhir hayat kita nanti, diakhiri usia kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan husnul khatimah, dengan membawa iman Islam kita. Amin ya rabbal alamin. Shalawat wa salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa dan terus menerus tiada henti kita mohon dan kita harapkan syafaat beliau, baik syafaat di dunia terlebih syafaat di hari akhir. Semoga kita semua beserta keluarga kita dan anak keturunan kita sampai hari kiamat tanpa terkecuali, semuanya mulai dari dunia ini sampai di akhirat nanti tetap diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan harapan kita semoga semuanya kelak mendapatkan syafaat dari beliau Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hamin 7 bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya seminggu lagi kira-kira kita sudah memasuki bulan, kalau saya bilang bulan yang dimuliakan oleh Allah. Justru Rabiul Awal itu lebih istimewa dari yang lainnya. Kalau kita mengatakan dalam Al-Quran hanya ada 4 yang dimuliakan oleh Allah, betul ya, apa namanya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah bulan haji, kemudian Muharram sudah kita lewati, dan nanti bulan Rajab. Itu 4 bulan mulia yang diagungkan oleh Allah dalam Al-Quran, disebutkan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita jangan melupakan bulan Rabiul Awal, seminggu lagi yang akan datang ini juga merupakan bulan yang agung, bulan yang mulia. Justru sebab kelahiran Rasulullah di dalamnya itulah yang menjadikan semua bulan yang ada itu menjadi mulia. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, kalau tidak ada Rasulullah, tidak ada puasa Ramadan, dan Ramadan tidak akan menjadi bulan yang mulia. Kalau Rasulullah tidak ada, Rasulullah tidak lahir, bulan Rajab tidak menjadi bulan yang mulia. Di dalamnya ada Isra Mi'raj. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad tidak lahir di dunia ini, tidak ada nanti namanya Idul Fitri, tidak ada namanya Idul Adha. Maka segala sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu karena adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka 7 hari menjelang bulan Rabiul Awal, yang mana Rabiul Awal merupakan bulan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir di dalamnya, maka kalau bahasa kita apa, Pak? Ya ulang tahun, tapi kan nggak ada syariat ulang tahun, Pak. Adanya selamatan. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu, atau yang sudah mbah-mbah di sini punya cucu, ya nyelameti, tasyakuran, syukur atas nikmat umur yang panjang. Kalau mbah tadi sampingnya Ustaz Ali berapa tahun, Mbah? 100 kurang 2, tapi kok sepertinya paling sehat di sini. Masya Allah, barokah. Tahun berapa lahir, Mbah? Tahun 27. Ini tahun 2024. Berarti 3 atau 2 tahun lagi 100 tahun, Mbah. Masya Allah. Biasanya itu karena di usia muda, jauh dari maksiat,
Jadi di usia tua dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala anggota tubuhnya. Insyaallah. Mbah 97 atau 98 ulang tahun boleh, Mbah. Ya. Besok tanggal berapa ulang tahun boleh, tapi niatnya apa? Tasyakuran, mensyukuri nikmat panjang umur, nikmat sehat wal afiat, nikmat kesempatan yang diisi dengan taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kelahiran Nabi Muhammad tidak bisa kita perlakukan seperti itu. Karena kelahiran Nabi Muhammad SAW lebih dari segalanya. Ya, tidak perlu kita bikin kado, tidak perlu kita bungkus hadiah, tidak perlu. Tapi ada yang perlu kita siapkan, hadiah terindah untuk Nabi Muhammad SAW. Apa hadiahnya? Rasulullah sudah wafat, sudah tidak bersama kita, maka tidak lain dan tidak bukan bagaimana kita memberikan hadiah kepada Rasulullah berupa sesuatu yang membanggakan beliau, sesuatu yang membuat beliau bahagia, sesuatu yang membuat beliau tersenyum melihat kita umatnya. Rasulullah itu kan gitu ya Pak, kalau ada laporan dari malaikat Jibril kepada Rasulullah apa-apa yang kita lakukan dari amal perbuatan yang baik, amal soleh, ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah itu bahagia tersenyum. Sebaliknya, kalau yang dilaporkan oleh malaikat dari amal perbuatan kita adalah amal perbuatan yang buruk, maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebaliknya juga Rasulullah menangis. Tapi Rasulullah gak hanya menangis, beliau menangis dan beliau memintakan ampun untuk kita. Maka dengan datangnya bulan Rabiul Awal 1 minggu lagi ini, persiapkanlah hadiah kado terindah untuk Rasulullah berupa sesuatu yang membuat beliau bangga dan bahagia melihat kita. Seorang wanita, perempuan, seorang istri membuat bangga Rasulullah dengan cara dia taat kepada suaminya, dengan cara dia menjadi ibu yang solehah. Barangkali di sini sudah ibu-ibu tua ya Pak. Ibu-ibu tua biasanya kalau subuh sudah berjamaah itu husnudzon saya itu sudah mapan Pak. Mapan dalam segi bagaimana menjadi istri yang solehah, istri yang taat, yang sesuai syariat. Ya, kalau mau ngasih tahu yang muda-muda juga ada yang sholat Ustaz. Yang muda-muda misalnya usia 25 tahun. Yeah. Usia 25 tahun sholat subuhnya istiqomah di masjid misalnya. Ya, contoh saja itu. Jadi usia yang sudah lanjut ya sholat aktif di masjid, ya insya Allah itu termasuk yang membahagiakan dan membanggakan Rasulullah. Seorang laki-laki, seorang suami membanggakan Rasulullah dengan cara dia menjadi suami yang baik, suami yang soleh, bertanggung jawab dunia akhirat bagi keluarganya dan anak istrinya. Seorang santri, seorang pelajar membanggakan Rasulullah dengan cara dia belajar sungguh-sungguh, khususnya mengkaji ilmu agama, mempelajari ilmu agama, membekali dirinya dengan ilmu agama dan akhlak yang mulia. Seorang anak, baik laki-laki maupun perempuan, baik itu anak yang usia 40 tahun, anak-anak yang usianya 60 tahun juga, tidak hanya itu anak-anak usianya 10 atau 15 tahun ya Pak. Anak-anak di sini luas artinya, anak-anak yang 40 tahun, anak-anak yang 50 tahun. Bagaimana cara membanggakan Rasulullah, membuat Rasulullah tersenyum bahagia dengan cara dia menjadi anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada kedua orang tuanya atau salah satunya yang masih hidup misalnya. Itu cara-cara kita membahagiakan Rasulullah. Atau yang paling membahagiakan Rasulullah pada saat ini adalah kita ini menjadi orang-orang hamba-hamba Allah, ataupun pada umumnya manusia-manusia yang senantiasa menjalin ukhuwah. Itu paling menyenangkan Rasulullah Pak. Rasulullah itu paling senang kalau kita menjaga silaturahim.
Rasulullah itu paling bahagia kalau kita ini menjaga persaudaraan, menjaga pertemanan, persahabatan, kekeluargaan, ukhuwah, persatuan. Rasulullah paling senang. Karena apa? Karena itu yang Rasulullah lakukan dulu. Ya, maka yang bisa kita lakukan salah satunya untuk kita membanggakan Rasulullah adalah jaga ukhuwah, persaudaraan, jaga ittihad, persatuan antar umat Islam sama-sama, antar sesama manusia, beda agama misalnya, tetap kita menjaga ukhuwah. Itu yang membahagiakan Rasulullah SAW. Beliau senang melihatnya. Tapi sebaliknya, ketika Rasulullah SAW melihat kita ini berseteru, berselisih, bermusuhan, bertengkar, mengadakan perpecahan, menimbulkan perpecahan, Rasulullah juga sedih melihat kita. Rasulullah menangis. Kenapa? Karena ukhuwah, persatuan, persaudaraan dan ittihad persatuan itu adalah yang telah diperjuangkan susah payah oleh Rasulullah SAW sekitar lebih dari 14 abad yang lalu, lebih dari 1400 tahun yang lalu. Itu yang telah Rasulullah perjuangkan. Maka di zaman ini, naudzubillah, kita melihat perpecahan ada di mana-mana, ya, perselisihan ada di mana-mana, permusuhan ada di mana-mana, ya Pak. Apalagi saat ini zaman modern, ilmu teknologi berkembang, ada namanya zaman internet, zaman media sosial, yang apapun masalahnya bila diunggah, diposting, dipasang di media sosial, informasinya itu Pak, itu pasti akan menimbulkan perpecahan. Apapun masalahnya, hatta masalah apa Pak? Olahraga itu, sepak bola itu loh Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kalau di media sosial kita lihat itu di situ ya saya tidak menganggap ini serius apa tidak. Tapi kalau saya diminta pendapat sih, pendapat saya condong bahwa permasalahan ini termasuk permasalahan yang serius. Meskipun ada bercandanya, dan termasuk perpecahan yang serius. Misalnya ada postingan apa Pak tentang sepak bola, ya, olahraga ini. Misalnya apa Pak? Berbeda pendapat tentang pilihan. Ada yang memilih Real Madrid, ada yang memilih Barcelona misalnya. Kalau Bapak yang pernah nonton sepak bola, ya barangkali ada yang tahu. Ya, sekarang ini panasnya luar biasa Pak. Kalau Bapak-bapak mungkin tidak ngurusi itu apa itu. Saya nonton kalau timnas saja lah. Nah kalau yang muda-muda Pak, saya yang masih lumayan mengamati, itu kalau Liga Champion itu memanasnya luar biasa. Apalagi kalau Barcelona ketemu Real Madrid tadi. Timbullah di situ dua kelompok. Kelompok satu mendukung Real Madrid, kelompok satu mendukung Barcelona. Mereka bertemu di kolom komentar. Berbeda pendapat, berbeda pilihan, akhirnya saling caci maki, saling menghina, bawa nama orang tua, bawa agama. Padahal mereka nggak pernah ketemu, nggak pernah berjumpa, nggak tahu namanya, tapi dipertemukan oleh kolom komentar gara-gara beda pilihan tadi. Bab politik apalagi ngerinya luar biasa. Yang satu milih calon ini, yang satu milih calon ini. Tidak pernah bertemu, tidak pernah berjumpa, saling menyindir di media sosial, saling menjelekkan, saling menebar fitnah. Apalagi kalau sudah ketemu di kolom komentar, na'udzubillah. Dan yang paling mengerikan lagi adalah bab agama. Beda madhab, beda jalan, ya, beda manhaj, itu menimbulkan perpecahan juga Pak. Yang satu NU, yang satu Muhammadiyah, yang satu Salafi, yang satu Syiah, semua menonjolkan kelebihannya masing-masing dan mencari kekurangan, keburukan, celah dari masing-masing kelompok yang dia lihat. Kelompok yang lain tidak mau kalah juga seperti itu. Itu dalam madhab Pak, khususnya dalam madhab fikih juga seperti itu. Dalam madhab apa lagi? Akidah,
Sama seperti itu ya Asy'ariyah. Ya, Asy'ariyah itu kita semua ini insya Allah Asy'ariyah, Pak. Kita Asy'ariyah. Berbeda pendapat dengan golongan misalnya Salafiyah, misalnya Salafi dalam hal memaknai Al-Qur'an, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, cara melihat membaca dan mentafsirkan Al-Qur'an. Itu perbedaan itu, Pak, kalau diangkat itu luar biasa, Pak. Dalam bab agama padahal. Apalagi bab dunia yang memang itu kalau agama kan kita dipagari, Pak, dipagari syariat. Itu saja kita masih suka berpecah belah, bermusuhan. Kita suka berkelahi, suka bertengkar, berselisih. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Timbul dua kelompok, Pak, gara-gara perbedaan tadi. Yang satu pro, yang satu kontra. Orang-orang yang tidak pernah ketemu, nggak pernah berjumpa, nggak pernah mengenal nama. Barangkali ada orang Kalimantan, orang Balikpapan dengan orang Jawa. Tidak pernah ketemu, nggak pernah berjumpa, nggak tahu siapa namanya. Tiba-tiba ketemu di kolom komentar. Di kolom komentar tidak menjalin silaturahim, tidak menjalin persaudaraan, tidak menjalin persatuan. Justru sebaliknya, yang dilakukan mereka pertemuan dalam kolom komentar itu adalah saling mencaci maki, saling menghujat, saling memfitnah, saling mencari keburukan satu sama lain. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Ini telah menyakiti Rasulullah SAW. Ini telah menodai apa yang telah Rasulullah SAW perjuangkan sudah lama, 1400 tahun yang lalu lebih telah Rasulullah perjuangkan dalam menyatukan umat. Sekarang kita kotori, kita cederai hal itu. Seharusnya kita, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mencontoh, mengambil teladan Rasulullah ketika beliau hijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah. Perjuangan beliau hijrah itu tidak mudah. Beliau hijrah itu dari Makkah menuju Madinah, pertama harus meninggalkan kampung halaman. Dan ketika beliau meninggalkan kampung halaman itu tidak seperti kita ketika meninggalkan kampung halaman kita, Pak. Kita meninggalkan kampung halaman dalam keadaan baik-baik saja. Tidak seperti Rasulullah ketika meninggalkan Mekah. Mekah dikuasai oleh kekufuran, dikuasai oleh orang-orang kafir. Bahkan sebelum Rasulullah SAW diutus itu, Ka'bah, Pak, di dalamnya itu ada 360 berhala. Ya, meskipun berkurang ketika Rasulullah hijrah itu berkurang, tapi kan masih dikuasai oleh orang-orang kafir. Mekah itu, Ka'bah juga. Jadi Rasulullah meninggalkan kota Mekah dalam keadaan yang sangat berat, perjuangannya luar biasa. Meninggalkan tempat kelahiran, kota kelahiran, terus itu ditinggalkan dalam keadaan dikuasai oleh orang-orang kafir. Kemudian yang ketiga, ditinggalkan kota Mekah dalam keadaan Rasulullah dan para sahabat itu dihina, disiksa oleh orang-orang kafir. Berat. Sudah gitu beliau berjalan dari Makkah menuju Madinah. Ya, berapa, Pak? Ada yang mengatakan lebih dari 20 hari, Pak. Tidak ada transitnya. Ya, tempat-tempat transit, tempat rest area itu tidak ada, Pak. Beda dengan sekarang, Pak, ya, yang pernah ke kota suci Mekah, Madinah, dari Mekah menuju Madinah maupun sebaliknya, naik bis itu 4 jam paling cepat. Ya. 4 jam. Itu pun kalau kayak sopir Surabaya Pati, Pak. Kalau di Mekah kan nggak seperti itu. Kalau sopirnya mau ngebut seperti Tuban, ya, Tuban Semarang, ya mungkin 4 jam. Tapi kalau normal ya 5 jam sampai 6 jam itu bis. Dan itu jalannya tol. Tidak ada geronjalan, itu tidak ada, Pak. Jalan gelodak-gelodak itu tidak ada. Sekarang ada yang lebih cepat, pakai kereta cepat, ya, 3,5 jam sampai, 4 jam sampai. Tidak seperti Rasulullah dulu, jalan kaki, naik onta,
selama lebih dari 20 hari. Itu perjuangan Rasulullah. Ya, kita sambil mengingat-ingat lagi Pak, supaya kita ini membayangkan beratnya Rasulullah itu memperjuangkan keimanan untuk kita semua. Sampai kota Madinah, apa yang pertama kali beliau lakukan? Ini yang harus kita contoh dan kita terapkan pada saat ini, yang dimana-mana ada perpecahan dan permusuhan. Apa yang Rasulullah lakukan sebagai contoh untuk kita semuanya, yaitu beliau pertama kali datang tiba di kota Madinah, beliau mempersatukan umat Islam, beliau mempersatukan kaum Muhajirin dan Ansor. Beliau mempersatukan orang-orang Mekkah, orang-orang Muhajirin, dan orang-orang Madinah, yaitu orang-orang Ansor. Ini luar biasa Pak. Ini tidak mudah. Kenapa? Karena sebelum diutusnya Rasulullah SAW, Mekkah atau bangsa Arab itu konfliknya itu saja Pak. Konfliknya itu saja. Itu apa sih maksudnya? Konfliknya itu kalau ada masalah perang. Mereka hobi perang Pak. Itu konfliknya, bayangkan. Cari solusi untuk kaum masyarakat yang hobinya perang itu Pak. Itu kan susah Pak. Sudah jadi hobi loh Pak. Ya, jadi hobi, bagaimana caranya menghilangkan hobi, kebiasaan itu susah. Nah Rasulullah itu ketika datang ke kota Madinah, maka Rasulullah memberikan solusi. Jalan yang beliau tempuh adalah mempersatukan umat, mempersaudarakan umat antara kaum Muhajirin, orang-orang Mekah, dan kaum Ansor, orang-orang Madinah. Bahkan saking suksesnya Rasulullah mempersatukan umat kaum Muhajirin dan Ansor, sampai Allah itu memuji orang-orang Ansor, memuji orang-orang Madinah. Ini saking suksesnya Pak. Bagaimana? Kata Allah dalam Al-Quran, وَيَؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Orang-orang Madinah ini Pak, dan ini berkat pendidikan Rasulullah, berkat suksesnya Rasulullah mempersatukan umat, itu orang-orang Ansor, orang-orang asli Madinah itu Pak, ketika menyambut orang-orang Mekah itu dengan sambutan luar biasa. Menganggap orang-orang Mekah, orang-orang Muhajirin ini sama seperti saudara mereka, meskipun berbeda ibu, berbeda ayah. Tidak saudara kandung, sebelumnya tidak pernah mengenal, tidak pernah ketemu, tidak pernah berjumpa, kenal namanya juga tidak. Tapi begitu dipersaudarakan oleh Rasulullah, sukses. Sehingga orang-orang Ansor, orang-orang Madinah ini sangat mencintai orang-orang Muhajirin, sama seperti mencintai diri mereka. Hatta orang-orang Ansor, orang-orang asli Madinah ini kalau punya sesuatu, bapak-bapak, ibu-ibu, itu senantiasa diberikan dan ditawarkan terlebih dahulu terhadap saudaranya dari kota Mekah, orang-orang Muhajirin, daripada untuk diri mereka sendiri. Ini saking suksesnya Rasulullah mempersatukan umat. Contoh misalnya, orang Ansor, orang Madinah itu punya satu piring makanan. Makanan pada saat itu apa Pak? Roti ya Pak. Ya korma, roti, gandum, ya. Nasi pecel belum ada Pak. Zaman dahulu belum ada nasi kuning. Iya Pak. Adanya gandum, ya, roti, adanya kurma, makanan-makanan pokok orang Arab. Misalnya orang Ansor, orang Madinah punya satu piring makanan. Kemudian dia juga merasa lapar, pengen makan. Tapi pada saat yang sama dia melihat salah satu orang Mekah, orang Muhajirin, saudaranya dari orang Muhajirin, orang Mekah kelaparan juga, maka satu piring makanan tadi dikasihkan dan ditawarkan kepada saudaranya orang Mekah tadi. Lebih diutamakan daripada diri mereka sendiri. Ini saking suksesnya Rasulullah mempersatukan umat. Maka di sini ada yang seperti itu Pak. Saking suksesnya Rasulullah membina umat, mempersatukan umat. Apakah ada? Hatta tetangga kita, saking baiknya kepada kita, belum bisa sesukses Rasulullah. Belum bisa seberhasil Rasulullah dalam mengutamakan saudaranya. Ya mungkin kalau kita ya sama tetangga ya masak lebih ya Pak, dilebihkan, itu ajaran Rasulullah untuk mengikat persaudaraan antara kita dengan tetangga kita. Katanya Rasulullah kan disuruh melebihkan apa Pak? Kuahnya supaya terlihat banyak ya.
Meskipun isinya sedikit ya nggak apa-apa, tapi kan ada kuahnya, ya Pak. Minimal makan nggak sereten ya Pak. Ya nggak sereten, ada kuahnya banyak. Ya. Tapi kalau melebihi itu jarang sekali. Dan ini apa namanya telah dicontohkan oleh orang-orang yang dianggap sebagai orang-orang yang mulia di kota yang mulia, kota Hadramaut. Tradisi saling menghormati tetangga itu masih berlaku di sana, bapak-bapak, ibu-ibu. Sehingga ketika ada satu keluarga yang kelaparan, tidak makan pada hari tersebut, kemudian tetangga samping rumahnya itu tahu, maka tetangga samping rumahnya itu kalau tahu itu marah-marah. Marah-marahnya bukan karena apa? Marahnya kira-kira seperti itu, sampean tuh gimana? Sampean itu seharian nggak makan kok nggak cerita ke saya tuh gimana? Coba. Mbok yo kalau kalian itu nggak makan, nggak punya makanan di rumah, ngomong sama saya. Apa salah saya kok sampean diamkan seperti ini? Itu akhlaknya orang Hadramaut. Kalau sampean kelaparan, di rumah nggak ada makanan, nggak ada sesuatu yang bisa dimasukkan ke dalam perut, tolonglah kabari saya. Jangan diam seperti ini. Sakit hati saya ini. Apa salah saya sehingga sampean ini mendiamkan saya? Apa salah saya? Lah kita ini tetangga, dan tetangga lebih dari saudara. Makanya ada istilah tetangga rasa saudara, itu betul Pak. Kalau saudara jauh, misalnya kita punya musibah, belum tentu saudara kita datang. Bukan berarti kita menjelekkan saudara, maksudnya yang lebih utama, yang lebih awal menghubungi kita atau tahu permasalahan kita itu tetangga kita. Sehingga orang-orang tadi itu ketika ada tetangga yang kelaparan, tidak lapor, tidak ngasih tahu, ya, tetangganya ini marah. Nah, ini salah satu ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Suksesnya Rasulullah membina umat, mempersaudarakan umat, dan mempersatukan umat, khususnya kaum Muhajirin dan Ansar. Inilah yang harus kita contoh dan terus kita terapkan. Kita contoh dan kita terapkan pada kehidupan kita. Khususnya Pak, dalam lingkup yang paling kecil dulu lah, dalam keluarga kita. Ya, dalam keluarga kita. Kemudian meluas di lingkungan kita. Meluas lagi di lingkungan jamaah masjid kita. Apalagi masjid ini Pak, ya, masjid ini juga kita mencontoh Rasulullah Pak. Ketika Rasulullah selesai mempersaudarakan umat antara Muhajir dan Ansar, Rasulullah membangun Masjid Nabawi. Tujuannya apa sih Masjid Nabawi itu dibangun? Bukan hanya sekedar untuk sholat, bukan hanya sekedar untuk bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuannya juga untuk menunjang, untuk membantu mewujudkan, yaitu persatuan umat. Artinya wadah. Ketika Rasulullah mempersatukan kaum Muhajirin dan Ansar, tidak cukup seperti itu saja, selesai, sudah. Tidak. Tapi Rasulullah butuh wadah yang namanya masjid. Makanya masjid ini dibangun juga untuk mempersaudarakan, untuk mempersatukan umat, ya Pak. Tidak ada istilahnya yang soft pertama harus yang paling kaya, ya. Saya gajinya paling gede, pendapatannya paling gede, saya sholatnya soft pertama, saya sebulan 30 juta loh ya, saya soft pertama loh sholatnya. Sampai cuma 3 juta saya sholat di bawah beduk misalnya. Nah, tidak ada. Atau pejabat yang paling pertama, paling soft paling awal, tidak. Yang nggak punya jabatan, sholatnya di belakang. Barangkali apa Pak? Saya adalah pendatang, ya, saya adalah orang asli sini. Saya orang asli sini, saya pertama tinggal di sini, saya membuka kampung ini, saya sholat soft paling awal. Sampean kan pendatang, ya. Baru 3 hari di sini, sholat paling belakang sana, nyelepet sana. Apalagi Pak, alasannya Pak? Atau misalnya ini sarung saya paling mahal, ya, BHS, sampean gajah duduk sana, soft belakang, ya, di luar sana yang nggak ada AC-nya. Nah, tidak seperti itu. Kenapa? Karena masjid digunakan dan dibangun untuk mempersatukan umat.
membuang semua perbedaan, melepas semua apa yang dia punya, jabatan, kekayaan, nama, pangkat, ya, semua dilepas ketika masuk masjid, karena kita semuanya di depan masjid, di dalam masjid ini sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama, Pak. Yang kulit putih boleh, kulit kok putih, Pak? Kulitnya bersih boleh di depan, kulitnya coklat, ya, orang negro Afrika boleh di depan, tidak pilih-pilih, Pak. Karena soft pertama justru Rasulullah memerintahkan kita untuk rebutan, untuk cepat-cepat ngambil soft pertama, ngambil keutamaan soft pertama. Maka segala sesuatu yang memecah belah umat tidak perlu dikaji di masjid, tidak perlu disampaikan di masjid. Misalnya apa? Kampanye politik, ya, tidak bisa disampaikan di masjid karena itu akan memecah belah umat. Hatta dalam bab agama saja, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau itu ada perbedaan, makanya ada istilah furu'iyah, ya, furu'iyah itu bab agama yang sifatnya cabang, yang biasanya memang di situ banyak perbedaan pendapat ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, gitu. Cabang sesuatu yang memang di situ ada perbedaan antara ulama. Ini nggak perlu dibahas panjang lebar di masjid. Ya, kalaupun mau membahas intern misalnya, ya, ngumpul sama orang NU membahas sesuatu yang amaliyahnya NU. Nanti yang Muhammadiyah membahas amaliyahnya sendiri. Tidak perlu disampaikan di masjid, kemudian mengambil satu pendapat yang dia anggap paling benar, kemudian disampaikan ini saja, ya. Nah, padahal yang lain tidak sepakat, tidak semanhaj, tidak semadhab, tidak sejalan, tidak bisa. Karena sesuatu yang diperselisihkan oleh para ulama, ya tergantung kita memilih yang mana. Kita menghargai sesama, ya. Semua berhak menjalankan agama sesuai jalan yang dia pilih, madhab yang dia pilih, gurunya masing-masing. Makanya segala sesuatu yang memecah belah umat tidak perlu kita bahas di sini. Maka dari itu, masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kalau Rasulullah telah berjuang dengan begitu hebat dalam mempersatukan umat antara kaum muhajir dan ansor yang sebelumnya ratusan tahun terjadi permasalahan yang selalu dipecahkan, diselesaikan dengan peperangan, maka apakah kita lodai, apakah kita rusak, apakah kita kotori perjuangan Rasulullah? Persaudaraan yang telah dibina Rasulullah, apakah harus kita rusak dengan kita suka memecah belah umat, dengan kita suka membuat masalah di antara umat, membuat umat ini bingung? Maka yuk kita kembali kepada manhajnya Rasulullah, yaitu ukhuwah. Ukhuwah yang pertama, ukhuwah Islamiyah. Kita ini disatukan dengan 3 ukhuwah, Pak. Kita jangan lupa, kita sebagai umat manusia ini disatukan dengan 3 ukhuwah, 3 persaudaraan. Yang pertama, ukhuwah Islamiyah. Kita disatukan dengan persaudaraan Islam. Artinya apa? Meskipun kita ini beda orang tua, ayah ibu kita beda, ya, tempat kelahiran kita beda, hobi kita beda, manhaj kita beda, madhab kita beda. Barangkali di sini ada madhab Syafi'i, ya Pak, madhab Hambali, madhab Maliki, madhab Hanafi, madhab siapa lagi, Pak? Ya, madhab Amrozi, Pak. Tidak. Maksudnya apapun yang kita pilih dari madhab itu, kita harus saling menghargai. Ya, jangan sampai itu semua memecah belah umat Islam. Ya, memang madhab kita beda, manhaj kita beda, jalan kita beda, cara memahami Quran hadis kita beda. Ya, barangkali Muhammadiyah NU, Muhammadiyah Salafi, NU Salafi, itu kan beda, Pak, ada perbedaan. Misalnya yang paling menonjol Nahdlatul Ulama dengan kawan Salafi dalam memahami teks Al-Quran misalnya, ya berbeda, tidak apa-apa. Tapi kan kita disatukan karena kita sama-sama orang Islam. Oke lah, madhab beda, manhaj beda, pemahaman agama beda, dasarnya beda,
punya dalil masing-masing. Iya, saya tahu, tapi kita masih disatukan karena iman dan Islam kita. Kalau tidak disatukan dengan iman dan Islam, kita masih disatukan dengan ukhuwah yang kedua, persaudaraan yang kedua, itu persaudaraan atau ukhuwah watoniyah. Persaudaraan karena kita ini sama-sama orang asli Indonesia. Kalau kita tidak bisa menghargai, loh saya sama itu beda, ya, dia bukan orang Islam, dia non Muslim, kita berbeda, oke, beda agama, ya, beda agamanya, tapi kita sama orang-orang Indonesia, maka kita disatukan oleh ukhuwah watoniyah, disatukan dengan persaudaraan karena kita adalah satu bangsa, sama-sama orang Indonesia. Alasan satu, alasan dua tidak bisa. Masih ada alasan yang terakhir, ukhuwah basyariyah. Kita masih disatukan karena persaudaraan kemanusiaan. Artinya kita sama-sama manusia. Alasan yang pertama, dia itu beda dengan saya beda dengan dia. Saya Islam, dia non-Muslim. Saya orang Indonesia, dia orang Afrika. Jelas beda. Oh, saya nggak bisa bersatu. Misalnya seperti itu, Pak. Saya nggak bisa bersatu dengan dia. Agama beda, ya, kebangsaan beda, warga kenegaraan beda. Saya tidak bisa bersatu sama orang itu. Ya, alasan dua katakanlah tidak ada. Ya, satu dan dua hangus alasannya. Tapi masih ada alasan yang terakhir, yaitu ukhuwah basyariyah. Oke lah, agama beda, ya, kewarganegaraan beda. Tapi kan kamu sama-sama manusia. Kamu manusia, dia juga manusia. Maka para ulama mengatakan, kalau kita ini susah menemukan alasan untuk menghormati makhluk, kalau kita susah atau sulit mencari alasan untuk memuliakan orang lain yang berbeda dengan kita, maka alasan bahwa dia manusia yang sama denganmu itu cukup kamu menghormatinya. Jadi Pak, gitu Pak, para ulama, kalau kita tidak punya alasan untuk menghormati seseorang, maka alasan bahwa dia manusia sama sepertimu itu cukup untuk kau gunakan untuk menghormati dan memuliakannya. Jadi semoga dengan kajian singkat ini, ya, tentunya tentang ukhuwah, ya Pak, membangun ukhuwah, memperbaiki ukhuwah dan ittihad, persatuan antar umat ini, khususnya sesama muslim dan umumnya sesama lintas agama, ya, semoga ini bisa menjadikan Rasulullah SAW bahagia, bangga terhadap kita. Tapi jangan cuma kajian, ya Pak. Kalau kajian itu kan sekedar disampaikan, tapi harapan kita ya setelah disampaikan kita bisa melaksanakan. Itu baru Rasulullah bangga, ya. Rasulullah ini siap-siap tersenyum dan mulai tersenyum seperti ini, Pak. Wah, di Al-Mu'minun ini, di Masjid Al-Mu'minun ini kajiannya tentang ukhuwah, tentang persaudaraan, tentang ittihad, tentang persatuan, ya, memberikan solusi agar umat ini tidak kisruh, memberikan solusi agar umat ini tidak senantiasa bermusuhan. Rasulullah sudah senyum-senyum, Pak. Lebih senyum dan akan bangga terhadap kita kalau setelah selesai kajian ini pulang ke rumah kita betul-betul menjaga ukhuwah, menjaga ittihad, persatuan. Itu baru betul-betul bahagia, bangga Rasulullah kepada kita. Semoga dengan datangnya bulan Rabiul Awal, di bulan yang akan datang atau bulan depan, seminggu lagi, kita bisa menjadi umat yang betul-betul soleh dan solehah, yang senantiasa membanggakan Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Wa minkum. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Sudah Pak. Biasanya ada pertanyaan atau doa langsung ini? Maksud doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمك في مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ارزقنا علما نافعا وارزقنا واسعا مباركا عملا متقبلا برحمتك
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ولادنا وذرياتنا وطلابنا وطالباتنا من أهل العلم والخير وأهل القرآن والسلامة والاستقامة، ولا تجعلنا وإياهم من الشر والضياء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسوء والمختلفة والشدائد والفتن والمحن ما ظهر منها وبطن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، وصل على محمد. اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد رسول الله. يا رب صل عليه وسلم حبيب الله. تقبل الله منكم إنا ومنكم تقبل يا كريم.